Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Eviliona, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SD Negeri 31 Jati Tanah Tinggi, Kota Padang. Di sini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 Budaya Positif Penerapan Segitiga Restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Goosen, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Berinisiatif sendiri, menghargai, dan melakukan nilai-nilai kebajikan. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan siswa yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah, yaitu yang pertama, menstabilkan identitas. Kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Skenario kasus yang pertama. Ada seorang siswa kelas 6 yang sering datang terlambat. Dalam kesepakatan kelas 6, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu komitmen. Artinya, bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya harus komitmen dalam segala hal. Sering datang terlambat adalah salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini, yaitu komitmen. Saya, sebagai pendidik, harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus yang pertama. Selamat siang, Ii. Bagaimana kabarnya hari ini, Nak? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Ii tahu tidak kenapa Ibu panggil Ii ke sini? Iya, enggak. Tadi Ibu perhatikan Ii datang ke sekolah pukul berapa? 7.30, Bu. Pukul 7.30 itu berarti 7:30 ya? Iya, 7:30. Ii tahu sekolah kita masuknya jam berapa? Jam 7 kurang, Bu. Kenapa jam 7 kurang, Nak? Karena kita akan melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Iya, jam 7 kurang kita sudah berada di sekolah karena sekolah kita sebelum belajar kita melaksanakan sholat duha terlebih dahulu ya. Nah, dengan kegiatan Ii tadi, Ii datang ke sekolah, itu Ii datang ke sekolahnya tepat waktu atau terlambat? Terlambat, Bu. Terlambat. Ya, Ii tahu terlambat itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik, Bu. Iya, jadi terlambat itu perbuatan yang tidak baik. Nah, terlambat itu juga merupakan suatu kesalahan. Ya, nggak apa-apa. Kita semua orang, semua manusia pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah terlambat menghadiri suatu kegiatan. Ya, nggak apa-apa ya. Di sini Ibu tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ibu mau membantu Ii mengatasi permasalahan ini. Ya, sebelum Ibu lanjutkan,
Ibu mau dengar dulu ceritanya. Kenapa Ii sampai terlambat datang ke sekolah? Karena kemarin ini nonton TV sampai larut malam, Bu. Jadi malamnya Ii nonton TV sampai malam. Film Korea. Iya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Ibu juga suka film Korea. Jadi kita kan sekolahnya pagi dan Ii nonton TV-nya sampai tengah malam. Kemudian Ii terlambat, susah bangun paginya. Ya, nggak apa-apa ya nak ya. Kemudian Ii masih ingat nggak apa keyakinan kelas kita yang telah kita buat di awal waktu kita masuk dulu? Komitmen, ya. Apa itu komitmennya? Berusaha melaksanakan kewajiban Yang telah kita sepakati. Ya, jadi komitmen itu berusaha menjalankan kewajiban kita yang telah kita sepakati. Kemudian komitmen itu perlu untuk diri kita? Penting untuk diri kita komitmen? Iya. Jadi kalau komitmen itu perlu untuk diri kita, komitmen itu penting bagi diri kita, kita mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi ya. Kemudian sekarang kira-kira apa yang mau Ii lakukan agar komitmen kelas kita itu berjalan, agar Ii tidak terlambat lagi? Kira-kira apa? Tidur tepat waktu. Tidur tepat waktu. Ii selesai mengerjakan tugas pukul berapa? Pukul 8 sudah selesai belajar. Jadi pukul 9-nya siap-siap untuk tidur lagi ya, agar di sekolah wajahnya fresh, tidak terlambat lagi ya. Ii yakin bisa melaksanakannya? Bisa, Bu. Yakin? Iya, yakin ya. Kita berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah ya, kira-kira kapan Ii mau melaksanakan semua kegiatan yang Ii sampaikan tadi? Hari ini, Bu. Mulai hari ini? Ya, Bu. Nanti malam? Ya, Bu. Nanti malam setelah belajar Ii langsung tidur istirahat Ya, Bu. agar tidak terlambat lagi ya. Ya, Bu. Ya, kalau weekend boleh ya nonton Korea ya, tidak ada yang melarang nonton film. Tapi kalau besoknya kita sekolah, usahakan kita tidurnya tepat waktu. Nah, kira-kira di rumah ada siapa saja yang bisa membangunkan itu? Ada ayah, Ada ya, ada bunda. ada bunda. Nah, Ii bisa kan minta tolong sama ayah, sama bunda untuk membangunkan. Ada dibangunkan sama ayah dan bunda? Ada. Jadi kalau dibangunkan ayah, dibangunkan bunda, kita langsung bangun ya, agar tidak terlambat lagi. Yakin? Yakin, Bu. Kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Ya, Bu. Oke? Oke. Salam dulu. Tetap semangat ya. Ya, Bu. Makasih ya Ii. Ya, Bu. Silakan. Skenario kasus yang kedua. Ketika siswa kelas 6 sedang mengerjakan soal penilaian harian atau PH, saya melihat ada seorang siswa yang mencontek. Dalam kesepakatan kelas 6, ada salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini semua warganya, yaitu jujur. Artinya, bahwa semua warga kelas sepakat dan meyakini bahwa semua warganya itu harus jujur dalam menjalankan segala hal. Mencontek adalah suatu perbuatan yang tidak jujur atau bertentangan dengan nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini. Saya sebagai pendidik harus melaksanakan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Praktik penerapan segitiga restitusi pada kasus yang kedua. Waalaikumsalam. Aida, silakan duduk nak. Ya. Selamat siang Aida. Selamat siang, Bu. Iya, selamat siang. Ya, bagaimana kabar Aida hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Iya, alhamdulillah baik. Aida, tahu tidak kenapa Aida ibu panggil ke sini? Tidak tahu, Bu. Apa tidak?
ya. Jadi begini, pada saat kita ulangan tadi, Aida melihat jawaban temannya pada saat mengerjakan ulangan, melihat jawabannya Via. Iya benar nak? Iya Bu. Ya nggak apa-apa ya. Itu artinya Aida ngapain nak? Mencontek Bu. Mencontek. Mencontek itu baik atau tidak baik perbuatannya? Tidak baik Bu. Terpuji atau tercela perbuatannya? Tercela Bu. Iya, tercela ya nak ya. Jadi mencontek itu perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang tercela, dan itu merupakan suatu kesalahan ya. Jadi apa-apa nak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Baik ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini ibu tidak mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Di sini ibu membantu Aida mengatasi permasalahan Aida. Ya, nggak apa-apa, jangan takut. Nah, sebelum ibu lanjutkan, coba Aida ceritakan dulu kenapa Aida bisa mencontek, apa alasannya? Karena kemarin malam Aida tidak belajar Bu. Aida tidak belajar, kenapa nak tidak belajar? Karena Aida main HP Bu. Main HP, sampai jam berapa main? Sampai tengah malam Bu. Sampai tengah malam. Wah, jadi Aida mencontek itu karena main HP, tidak belajar, dan main HP-nya sampai tengah malam ya nak ya? Iya, ya nggak apa-apa. Kemudian ibu mau nanya lagi, boleh? Apakah Aida masih paham sama keyakinan kelas yang telah kita buat pada awal masuk kelas dulu? Masih ingat keyakinan kelas kita? Apa coba nak? Jujur ya keyakinan kelas kita. Kalau menurut Aida, jujur itu penting bagi diri kita nak? Penting Bu. Penting. Jujur itu bermanfaat untuk diri kita? Bermanfaat ya. Sekarang ibu tanya sama Aida, apa yang akan Aida lakukan agar Aida tidak mengulangi lagi perbuatannya, tidak mencontek lagi? Ayo, kira-kira apa? Belajar dengan giat Bu. Ya, belajar dengan giat. Apa lagi? Berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Apa lagi? Sebelum ujian Aida ngapain? Sebelum ujian kita belajar dulu. Ya, yang pertama tadi apa nak? Belajar dengan giat. Belajar dengan giat. Yang kedua, berdoa kepada Allah. Yang ketiga, belajar sebelum ujian agar kita tidak mencontek, meniru jawaban teman yang ada di sebelah kita. Aida yakin bisa? Benar yakin? Yakin. Semangat. Benar ya? Kemudian ibu mau tanya lagi, kira-kira Aida kapan mau mulai melakukan semua kegiatan yang Aida sampaikan tadi ke ibu? Mulai hari ini Bu. Mulai hari ini? Benar, bisa. Yakin? Iya. Mulai hari ini, kalau ada kegiatan, Aida mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kalau ada ujian, Aida belajar dengan rajin, berdoa kepada Allah. Semoga kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Benar ya? Semangat ya? Oke, silakan sekarang Aida kembali ke tempatnya. Salam sama ibu. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky. Saya tadi sudah senang berbincang-bincang dengan Ibu Elisa. Saya mengakui kesalahan saya karena datang terlambat ke sekolah. Saya sudah mendapatkan solusinya untuk tidak terlambat datang ke sekolah. Saya yakin dengan keyakinan kelas, yaitu komitmen. Saya senang dengan Ibu Elisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida. Saya sangat senang sekali tadi berbincang-bincang dengan Ibu Elisa.
Saya mengakui kesalahan saya karena mencontek. Saya akan menjadi anak yang jujur, tidak mengulangi kesalahan yang tadi, akan menjadi pribadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.